Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa nonton terus sampai habis. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Cuman RL Chess yang paling terdepan. Teman-teman, kita akan bahas dari pertandingan Reykjavik Open yang sudah memasuki babak ke-8. Nah, kita akan bahas partai pecatur 16 tahun, sang fenomenal calon juara dunia di masa depan dari India, siapa lagi kalau bukan Praggnanandhaa Ramesbabu. Teman-teman, Praggnanandhaa mengumpulkan 5,5 poin dan dia di papan 2 akan berhadapan dengan pecatur dari Prancis, Grandmaster Cornet Mathieu dengan elo rating 2569. Langsung saja kita bahas partainya. Praggnanandhaa pegang buah putih, Cornet pegang buah hitam. Prag memulai dengan D4 dan dijawab dengan hitam kuda F6, putih C4, hitam E6. Queen Indian dipilih oleh Cornet Mathieu dari Prancis untuk menjawab pecatur kelas dunia yang masih muda ini, teman-teman. Kuda C3 dan gajah B4. Nimzo Indian, teman-teman. Kemudian putih E3, hitam rokade pendek. Prag melanjutkan dengan gajah D2. Tidak ingin pionnya menumpuk di jalur C, hitam langsung jawab D5. Putih kuda F3, hitam B6. Coba mengeluarkan gajah terangnya. Putih pion C makan D5. Ini sering kita lihat ya teman-teman. Hanya mengingatkan saja mengapa putih memakan pion D5. Ya karena tidak ingin hitam yang memakan duluan dan akan mengaktifkan gajah terang di petak B7 untuk mengganggu diagonal B7 sampai ke G2. Oleh sebab itu, Prag memakan duluan, teman-teman. Nah, dengan memakan pion ED5, maka hitam tidak memiliki gajah terang yang begitu membahayakan dibanding dia memakan pion C4 lebih dahulu. Melanjutkan ini, putih gajah D3, hitam gajah B7, menteri C2 dimainkan, mencegah kuda E4, benteng E8. Cornet Mathieu, putih A3. Hitam gajah mundur ke petak F8 dan akan bermanuver dengan menjalankan G6 dan menempatkan gajah Fianchetto di petak G7. Prag melanjutkan dengan kuda G5, ancam pion H7. Hitam menjawab dengan G6. Prag H4, coba dobrak dengan H5. Hitam menjawab dengan gajah G7. Prag ternyata lebih memilih rokade panjang, teman-teman. Dengan langkah H4-nya ini, jelas dia tidak akan memilih rokade pendek. Nah, pertandingan jadi menarik ya, teman-teman. Menurut saya, inilah mengapa Praggnanandhaa punya bekal yang bagus, teman-teman. Di usianya 16 tahun. Sangat wajar jika para pecinta catur menyebutkan bahwa Praggnanandhaa bisa jadi akan menjadi juara dunia catur di masa depan. Keberaniannya adalah memilih partai-partai yang cukup krusial dan di babak yang menentukan. Hitam menjawab dengan kuda G4, ancam pion F2. Prag menjawab dengan kuda makan H7. Boom! Tidak memperdulikan pion di petak F2 yang sedang diancam. Hitam menjawab dengan raja makan H7. Nah, ternyata Cornet coba menjawab apa yang dilakukan oleh Praggnanandhaa. Teman-teman, coba teman-teman pilih langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Ya, tepat sekali. Adalah H5, melanjutkan serangan. Dan dalam posisi ini, bahwa evolution bar menunjukkan Praggnanandhaa memang unggul dengan pilihan langkah kuda makan H7. Hitam mundur raja G8, Prag melanjutkan dengan pion H makan G6. Satu kuda ditukar dengan 2 pion. Hitam menolak dengan F6. Jelas tidak mau makan kembali pion G6 dan akan mengakibatkan semakin terbukanya pertahanan sayap raja. Kemudian Praggnanandhaa melanjutkan dengan benteng D F1, jaga pion F2. Cornet menjawab dengan kuda C6. Kemudian Praggnanandhaa kuda E2 manuver. Cornet menteri D6,
kuda G3 dimainkan oleh Pragnananda. Seolah belum ada kerugian apapun yang bisa dirasakan oleh pemain hitam, tapi sebenarnya Pragnananda sedang menyiapkan upaya besar untuk membuat putih jauh lebih unggul, teman-teman. Kuda G3, kuda E7 dimainkan oleh Kornet Mateu dan benteng H7. Boom. F5 dimainkan, Prak melanjutkan dengan kuda H5, ancam gajah G7. Gajah mundur petak F8. Melanjutkan ini, teman-teman, apakah langkah yang harus dipilih oleh Pragnananda dalam posisi ini? Ya, tepat sekali. Gajah pukul F5. Jika dimakan, makan kembali, maka ada ancaman kuda G4 dan menteri ke F7. Hitam menjawab dengan kuda F6. Bagaimanakah putih kembali menjawab posisi ini, teman-teman? Kenapa saya tidak langsung memberitahukan langsung langkah Pragnananda supaya teman-teman jadi teredukasi dengan adanya video ini, teman-teman? Coba tebak langkah terbaik untuk Pragnananda dalam posisi ini? Ya, tepat sekali. Kita tahu bahwa kuda H5 sedang beradu dengan kuda di petak F6. So, jika tidak ada yang menjaga, yaitu menteri di D6 menjaga kuda F6, maka kuda di petak F6 akan jatuh. Itu namanya taktik remove the defender, menghilangkan penjaga buah tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan gajah B4. Boom. Ancam menteri, hitam C5, Pragnananda pukul pion C5. Ya, pion B makan C5, Prak melanjutkan gajah C5. 25 langkah, Grandmaster Kornet Mateu 2569 menyerah di tangan Pragnananda Ramesbabu. Dan berkat kemenangan ini, sampai selesainya babak ke-8, Pragnananda jadi yang paling terdepan, peringkat 1 teratas. Dan jika dia menang di babak terakhir, dia akan berhadapan dengan rekan senegaranya Gukes yang menempati peringkat kedua. Ya, teman-teman, inilah yang terjadi. So, apakah Pragnananda bisa menang di babak terakhir melawan Gukes? Ya, sorry. Yang poin 6,5 ada 3 orang saat ini tertinggi, yaitu ada Pragnananda, ada Wadermaps berasal dari Belanda, dan ada Andersen Mann, catur dari Norwegia. Ya, Pragnananda bertemu dengan Gukes, poinnya 6. Dan di bawahnya Abimanyu Mishra dengan 6 poin berhadapan dengan Idani Poya di meja ketiga. Coba kalian prediksikan, teman-teman, apakah Pragnananda akan juara Reykjavik Open setelah mengejutkan di Reykjavik Open tahun 2021? Dukung terus RL Chess, dukung terus Catur Indonesia. Inilah Pragnananda. Catur Yes, Indonesia Jaya.